BMKG terlibat di situ dengan memberikan dukungan informasi cuaca kan, untuk mendukung kelancaran acara itu. Nah, untuk G20 kita punya layanan khusus untuk emang event G20 ini, informasi cuaca khusus. Jadi ketika hujan, kok ada rasa-rasa lontong, gurih-gurih nyoy. Akhirnya datang juga nih Pak Fahri. Aduh, susah banget nih Pak buat ketemu sama Bapak. Sibuk banget ya Pak ya? Iya, antara sibuk dan repot. Iya, sibuk dan repot. Oke, Sobat BMKG, Pak Fahri ini emang orang paling sibuk di BMKG. Karena beliau ini kan menjabat sebagai Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Jadi apalagi di musim hujan ini ya Pak ya, sibuk banget ya Pak ya. Ngurusin apa sih Pak kalau BMKG di musim hujan tuh yang bikin sibuk? Ya, uniknya BMKG itu kan nggak punya jam kerja ya. Wih, Ya kan? ya jadi kerjanya? Karena nggak mungkin kan, angin tolong bertiup hanya jam 7 sampai jam 5 sore. Ya, iya, benar. Jadi dia mau bertiup kapan aja itu kan nggak bisa. Alam itu kan punya sirkulasinya. Jadi di musim hujan ini kita terus memantau, yang jelas memantau informasi cuaca nih. Betul. Informasi cuaca dan menginformasikannya kepada masyarakat agar masyarakat bisa bersiap, mengantisipasi apa dampak-dampak yang bisa dihasilkan, yang bisa terjadi atas kondisi musim hujan ini. Jadi ya itu. Tiap saat harus standby, harus ready. Aduh, makanya sibuk ya, Pak. Aduh. Makanya kita beruntung banget nih dapat kesempatan buat ngobrol sama Pak Fahri. Emang kita mau ngobrolin apa sih Pak hari ini, Pak? Tergantung ya, makanan juga boleh sih. Ya, ternyata kita BMKG bisa ngobrolin makanan. Jadi ini podcast square apa, Pak? Oke. Culinary atmospheric. Masya Allah, apa tuh Pak? Oke, jadi sebenarnya episode ini spesial banget. Selain karena Martabak Telur 3, ada Pak Fahri juga. Kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang lagi viral, yang lagi diomongin di mana-mana ya Pak ya. Kayak kalau misalnya sobat tuh pernah lihat di MRT ada logonya, di LRT ada, di KRL ada, di media juga ada logonya bertebaran ya. Tidak lain tidak bukan adalah logo G20 ya Pak Fahri, G20 bahasa Indonesianya mah ya. Nah, tapi kita ngapain sih Pak? BMKG ngapain ngobrolin G20 Pak? Kira-kira apa hubungannya Pak BMKG dengan G20? Ya, malam-malam jagain lilin. Ayo kita obrolin. Ya, cakep. Tadi saya belum bilang cakep, Bapak udah jawab. Ya udah deh gak apa-apa. Coba ulang lagi Pak. Malam-malam. Jaga lilin. Cakep. Ayo kita obrolin. Ya, sip. Oke Pak, lanjut Pak. Iya, jadi G20 itu kan event internasional ya, dan gaungnya itu begitu mengglobal. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini kan harus turut mensukseskan. Nah, BMKG mengambil perannya apa ya? Berarti memberikan informasi cuaca untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan G20 itu, termasuk untuk pertemuan leaders meeting besok nih tanggal 14 sampai 16 November. Dan para kepala negara akan hadir. Oh iya, KTT ya Pak ya, konferensi tingkat tinggi. Itu jadi puncak dari rangkaian seluruh kegiatan G20 itu besok tanggal 14 itu. Nah, para kepala negara akan hadir. Nah, BMKG terlibat di situ dengan memberikan dukungan informasi cuaca kan, untuk mendukung kelancaran acara itu. Waduh, keren banget ya BMKG itu memang ada di segala lini kehidupan, di segala momen ya Pak ya. Nah, tapi kalau dari BMKG kan sehari-hari kan memang kita kerjanya itu ya Pak, memberikan informasi cuaca ya. Tapi kalau buat G20 ini pasti ada yang spesial ya Pak dari BMKG. Apa tuh Pak? Iya, jadi kalau spesial itu kalau pakai telur bebek 3. Ya, berapa tuh Pak? 36 kali ya Pak ya? Tergantung jualannya di mana. Gitu. Oh, iya. Ya, jadi gini, untuk G20 kita punya layanan khusus untuk emang event G20 ini. Informasi cuaca khusus dari mulai cuaca umum ya untuk event itu, cuaca untuk penerbangannya, kan? Cuaca untuk maritimnya dan juga informasi gempa bumi, peringatan dini tsunami gitu yang memang spesifik kita buat. Bahkan kita juga sudah melakukan simulasi di venue-venue-nya G20 itu gitu ya.
misalnya di Apurva Kempinski itu tempat diadakannya pertemuan nanti gitu ya. Kita simulasikan tuh misalnya tsunami dengan skenario ketinggian berapa atau gempa berapa, maka apa yang harus dilakukan gitu ya. Bahkan saya juga bahkan ibu kepala sendiri yang turun langsung iya, gitu Pak. ya. Diukur benar berapa menit gitu ya jalan dari pinggir pantai sampai ke titik aman gitu kan. Nah, jadi sampai simulasi seperti itu kita lakukan gitu kan. Dan dari sisi cuacanya kita memberikan informasi yang lebih detail. Nah, detailnya apa nih? Detail lokasinya, sama detail temporalnya atau periode waktunya. Oh gitu. Karena ada beberapa acara, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di outdoor, di ruang terbuka. Oh gitu. Nah cocok banget, butuh banget ya Pak informasi cuaca, nggak lucu tiba-tiba ya udah dress up, ya udah cakep, full make up, hujan ya Pak. Bener. Ya, ini kan banget. Karena tamu yang hadir nih pemimpin-pemimpin dunia gitu, kita kan harus bisa memberikan pelayanan terbaik lah untuk para pemimpin itu, biar sukses acaranya. Keren banget. Nah, tapi katanya ada yang bisik-bisik ke saya, ada produk baru ya Pak? Oh iya, jadi produk informasi cuacanya ya. Iya. Memang kita rancang khusus nih untuk G20, jadi ada di portalnya khusus ya, public.bmkg.go.id. Coba ulang Pak, di bawah ini. Kira. public.bmkg.go.id. Oh gitu. G20. Nah, di situ ada informasinya, perakiraan cuaca untuk tiap venue di G20 itu di Bali, mulai dari Apurva Kempinski itu, kemudian di Garuda Wisnu Kencana, kemudian di mangrove itu ya, tempat penanaman mangrove, kemudian di Bandara Ngurah Rai, dan juga di spot-spot lain. Dan itu kita bikin time step-nya per jam. Wih. Jadi tiap jam ada perakiraan cuacanya. Keren banget. Jadi tiap jam itu udah ada update-nya ya Pak? Ya. Waduh, mantap sekali BMKG. Selain itu kita juga feeding secara khusus informasi cuaca kita ke posko yang ada, baik itu untuk pengamanan VIP ya, teman-teman TNI Polri itu kita feeding secara khusus. Kemudian dari penyelenggara di sana, panitia juga kita feeding. Bahkan kita membuat posko juga, tapi di kantor BMKG di Bali gitu ya, karena tapi datanya tetap terkoneksi ke lokasi-lokasi tersebut. Oh gitu. Tapi emang gimana sih Pak potensi cuaca nanti pada saat di bulan November dan di Bali itu Pak? Iya, jadi secara umum bulan November itu di Bali memang sudah mulai memasuki musim penghujan. Gitu ya. Nah, dari perakiraan yang dibuat BMKG, kita melihat memang ada potensi hujan tapi di sore hari. Sore hari ya sekitar jam 3-an siang sampai menjelang malam itu. Nah, itu ada potensi hujan. Ringan sampai sedang. Nah, ini yang perlu diantisipasi nih, kan? Apalagi misalnya ada kegiatan outdoor yang dinner misalnya gitu kan. Nah, itu kan harus diantisipasi kalau hujan. Iya benar, nggak lucu ya Pak hujan. Terus? Nah, ini kita udah info kan ke panitia dari jauh-jauh hari udah kita. Nah, terus gimana dong Pak antisipasinya tuh Pak kalau misalnya emang beneran kejadian tuh Pak? Oh ya, tentu panitia nasional udah menyiapkan skenario-skenarionya itu udah disiapkan. Oh gitu. Tapi ada Pak langkah-langkah yang disiapkan sama BMKG mungkin buat ya supaya untuk mencegah hal-hal buruk terkait cuaca terjadi gitu Pak. Ya, selain kita memberi informasi yang lebih detail gitu ya, lebih dini lagi dan juga kesiapsiagaan gitu ya. Kita juga berpartisipasi di kegiatan yang namanya teknologi modifikasi cuaca. Waduh, apaan tuh? Kalau kata Jaja Miharja Pak, apaan tuh? Ya elah. Gimana tuh Pak? Jadi TMC. Jangan kebayangnya bengkel mobil ya untuk modif gitu. Oh iya, modif ya benar-benar. Apa dong Pak? Jadi TMC atau teknologi modifikasi cuaca itu adalah sebuah aktivitas untuk mempercepat proses kondensasi. Aduh, apa tuh kondensasi Pak? Simpelnya. Jadi gini, Tata kan kalau udah dalam satu kondisi yang itu terus gitu kan pasti akan merasa apa tuh? Jenuh. Aduh, bosan.
Terus. Ada lagunya kan? Iya. Apa? Maaf, ya enggak jadi. Sumbang ada Pak. Terus? Ya, nah udara juga kayak gitu. Oh. Jadi uap air, Ya. kan awan itu dibentuk dari uap air ya. Dibentuk dari uap air. Ketika uap air terangkat naik ke atas, kan makin tinggi makin dingin tuh, Oke. kan? Maka dia menggumpal menjadi awan. Itu Ya. namanya proses kondensasinya. Oh gitu gitu, kan. oke. Nah, proses kondensasi ini juga dia akan mengalami masa kejenuhan. Oh oke, bete dia. Nah, Terus Pak? Nah, bedanya Tata kalau udah jenuh ngapain? Saya kalau udah jenuh Healing. healing. Nah, kalau awan ini uap air ya, kalau udah ngumpul dia jenuh, berat, dia turun jadi hujan. Oh gitu, Nah, itu. ambiar lah dia. Nah, jadi karena uap airnya udah jenuh, udah terlalu penuh, maka dia turun menjadi hujan. Nah, TMC itu adalah proses untuk mempercepat supaya dia lebih cepat jadi jenuhnya. So, jadi TMC intinya proses untuk ngebetein awan gitu ya Pak. Bete lu awan gitu ya Pak. Jadi apa? Kenapa dipercepat jenuhnya supaya segera turun hujan, gitu kan? Agar awan-awan hujan itu udah jenuh duluan, udah hujan duluan sebelum nyampe daratan. Oh. Jadi kita cegat. Gitu dia. Gimana tapi caranya bikin bete awan Pak? Ya, ini sama kalau kita misalnya lagi ngejar cewek. Ya. Gimana Pak? Kalau lagi pulang sekolah kan kita cegat biasanya. Udih. Mana lo? Nah, ini awan juga sama, kita cegat. Jadi ada awan yang mendekati Pulau Bali gitu ya. Sebelum nyampe daratan Bali masih di laut, kita cegat, kita tembak. Maukah kau menjadi itu kan Pak? Menjadi jenuh. Oh gitu Pak. Jadi uap-uap air yang udah ada itu kita percepat proses kondensasinya, proses penjenuhannya itu dengan menambahkan butiran garam. Garam. Ditabur Pak? Ya. Oh. Tabur. Tapi pakai pesawat. Oh pakai pesawat kayak gini ya Pak? Oh iya. Jadi ini contohnya ini kan nih warna-warna merah, orange ini warna-warna awan nih. Ya. Jadi kita tahu dulu ada posisi awan di mana Oke. dan dia mengarah kemana. Oh BMKG tahu ya Pak? Tahu. Wih, Ini kan keren. pakai satelit bisa kita cek dari pergerakan awannya, dari arah anginnya bisa kita cek. Wih. Nah, jadi kalau ada awan di selatan Bali misalnya, kan selatan laut tuh ya, Ya. Bali ya. Jadi kalau dia dari foto satelit dari arah angin terindikasi awan itu terus berkembang dan menuju ke Pulau Bali, maka sebelum nyampe Pulau Bali kita tembak dulu Kita pakai garam. tembak dia. Bete lu. Oh Biar jenuh. mateng, maka hujannya turunnya di laut. Oh gitu. Jadi dicegat dulu. Cegat sebelum masuk ke Pulau Bali. Nah, itu harus kita amatin dulu. Arah anginnya dari mana, Iya. gitu kan? Kemudian ada bibit-bibit awannya enggak, gitu kan? Nah, TMC itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu ada awan yang sedang tumbuh. Oh, awan apa Pak? Kan banyak ya jenis awan ya Pak. Awan apa Pak? Biasanya yang potensi menimbulkan hujan ya, seperti awan-awan konvektif kayak cumulus, cumulonimbus itu yang ideal untuk kita tembak, kan? Awan juga ada lapisan pertumbuhannya ketinggian berapa, ketinggian berapa gitu kan. Nah, itu di lapisan-lapisan yang ideal untuk bikin hujan itu yang kita tembak. Oh, jadi pesawatnya nembus pesawatnya nembus awan gitu ya Pak? Biasanya kalau naik pesawat kan menghindari awan ya. Iya. Nah, ini operasi TMC Iya. justru kita mendekati awan. Aduh, apa enggak turbulence Pak? Nah, makanya yang terlibat di dalam TMC itu BMKG sifatnya supporting, memberikan informasi potensi awannya ada di mana, anginnya seperti apa. Nah, kemudian yang punya teknologinya teman-teman kita dari BRIN. Oh gitu. Nah, kemudian yang menyebarkan garamnya, pesawatnya itu teman-teman dari TNI AU. Oh. Jadi teman-teman TNI AU udah terlatih dia Jadi menerbangkan pesawat untuk mendekati awan. Wow. Pasti udah ada teknik-tekniknya itu. Oke. Nggak langsung dimasukin, biasanya lewat pinggirnya. Oh gitu Pak. Tapi walaupun pinggirnya goyang juga. Aduh, turbulence juga ya Pak. Iya ya. Waduh, emang luar biasa ya teman-teman yang akan melakukan TMC nanti ya Pak. Ya, jadi rencananya kita akan buka posko ini masih kita amati terus perkembangannya.
Kalau anginnya masih dominan dari Timur Tenggara, maka kita akan buka poskonya di Lombok. Karena itu tempat yang ideal untuk mencegat. Oh gitu. Tapi kalau anginnya udah berubah dari baratan, maka kita buka poskonya di Banyuwangi. Oh. Kita cegat di situ. Ini masih kita amati terus. Okay. Nah, dalam operasi TMC itu tadi yang terlibat itu ya BMKG, BRIN, TNI AU, BNPB, kemudian Kemenkomarves gitu ya. Itu semua terlibat di situ. Pagi sebelum terbang, kita briefing dulu. Ngumpul di posko itu ya. BMKG, BRIN, TNI AU ngumpul semua. BMKG ngasih tahu hari ini potensi pertumbuhan awan ada di sini jam segini. Ya kan? Anginnya bertiup dari sini. Habis itu baru udah direncanain terbangnya. Oke, kita akan terbang jam segini di ketinggian sekian dengan membawa garam sekian ton. Lada? Biasanya campur ini lontong sayur. Ya. Jadi ketika hujan, kok ada rasa-rasa lontong, gurih-gurih nyoy gitu. Enak dong Pak. Oh gitu. Oke. Jadi udah disiapin semua peralatannya, materialnya, bahan semainya itu ya. Bahan semai garamnya itu udah siapin semua di posko itu. Wih, keren. Tinggal terbang ya Pak berkat info BMKG. Tapi syaratnya harus ada sel awannya dulu, ada bibit awannya dulu. Kalau langitnya clear, cerah, nggak ada awan, nggak bisa TMC. Jadi TMC itu bukan bikin hujan, tapi mempercepat tadi ya, mempercepat proses kejenuhan tadi. Kejenuhan awan. Oh gitu, keren banget. Nah tapi rencana besarnya BMKG nih Pak, selain TMC tadi ya Pak, personil BMKG ini mau ngapain aja sih Pak? Iya. Jadi timnya BMKG baik itu yang di pusat maupun yang di Bali ataupun di UPT-UPT BMKG sekitar seperti di Banyuwangi, Surabaya, Lombok, Makassar, Balikpapan itu semua udah posisi standby semua mensupport ini gitu ya. Dan dari pusat juga kami akan mengirim tim untuk BKO di kantor Balai Besar BMKG wilayah 3 di Denpasar gitu ya, di Bali. Kita support di sana selain tim juga yang akan di posko TMC nanti gitu kan. Nah itu kita 24/7 tuh, kan non-stop. Tapi tidur ya Pak ya? Gantian. Oh gantian. Kan shift. Kalau 24 jam melek terus agak sakit ya Pak ya jadinya. Iya kita ada jadwal dinasnya, ada shiftnya, dan memang kelompok tugas ini akan khusus hanya untuk melakukan layanan cuaca untuk G20. Oh. Jadi nanti ada tim khusus ya yang akan nanganin. Gitu kan. Dan kita nanti akan semua pusatkan di kantor BMKG Bali. Gitu. Waduh, luar biasa. Tapi kenapa Pak BMKG all out itu Pak buat event internasional G20 ini? Ya, ini kan event besar internasional gitu ya, dan menjadi perhatian dunia lah gitu kan ya. Tentu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia kan harus support ini secara penuh. Ya. Ini nama baik bangsa nih. Hidup Indonesia. Gitu. Hidup Indonesia. Merdeka. Ya jadi ya itu kewajiban kita untuk turut mensukseskan acara ini, menjaga nama baik bangsa kita juga sebagai tuan rumah yang baik. Dan kan selama ini Indonesia udah dikenal sebagai bangsa yang ramah. Gitu ya. Itu tetap harus kita pertahankan termasuk untuk perhelatan internasional ini. Jadi BMKG siap all out untuk mendukung G20. Keren banget. Saya merinding nih Pak. BMKG keren banget all out untuk KTT G20 ini. Oke, terima kasih banyak Pak Fahri, obrolan kita soal G20 ini. Ada selingan-selingan martabak, lontong sayur. Seru banget ngobrolnya hari ini. Kita semua berharap perhelatan internasional ini sukses ya Pak, lancar. Terus pokoknya semua BMKG akan mengerahkan semua personilnya ya Pak untuk mendukung lancarnya KTT G20 di Bali. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Fahri. Iya, ikan teri di dalam kulkas. Cakep. Ikutin terus Weathercast. Ya. Oke Sobat BMKG, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Episode seru banget tentang G20 bersama Pak Fahri. Jangan lupa saksikan Weathercast episode selanjutnya yang pastinya akan mengangkat tema yang gak kalah serunya dari episode kali ini dengan narasumber yang pastinya lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa. Saya Tata, pamit.